Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bertemu ya untuk membahas lanjutan dari pelajaran kita di pekan lalu. Itu masih di bab ke-21 ya. Ya, dari kitab Al-Murid lil Qaulil Mufid ala Kitab Tauhid. Bab 21 bagian awal-awal ya, bagian awal-awal. Sudah dibuka halaman 101. Halaman 101. Pak siapa ini yang namanya? Pak siapa? Hah? Pak Zainal. Oh di RT sini. RT sini. Oh sebelah ini. Yang main aceng itu ya, Pak? Iya. Alhamdulillah. Iya. Anaknya beliau sebelahnya. Nanti di add di grup aja ya. Maksudnya ada PDF-nya materinya. Tapi kita mulai ya. Seperti biasa. Kita ulang dari awal bab 21 babu majaa anal guluwa fi kuburis salihin. Ya, yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Kemarin kita sudah baca itu bab bahwasanya sikap berlebihan terhadap kuburan-kuburan orang soleh itu akan menjadikan kuburan tersebut ausanan ya sebagai berhala ya tu'bad yang disembah min dunillah ya selain Allah. Kata penulis, kenapa ada bab 21 ini? Sekali lagi perlu diingat ini masih rangkaian dari fase keempat ya. Yaitu ada 4 bab tentang apa? Sababu kufri Bani Adam. Sebab kenapa anak Bani Adam ini ada sebagian yang kufur kepada Allah. Ya diantaranya kan di bab 19 itu diantara sebabnya karena gulu ya berlebihan. Kemudian bab ke-20 kemarin yaitu menyembahnya kepada Allah, beribadah ya seorang beribadahnya kepada Allah cuman di sisi kuburan ya, cuman di sisi kuburan ya, memang menyembahnya ke Allah tidak syirik, tapi itu bisa menjadi wasilah lama kelamaan sebagaimana kaumnya Nabi Nuh ya. Kaumnya Nabi Nuh awalnya nggak pernah terpikir mereka akan menyembah patung atau berhala dari orang-orang soleh yang sudah wafat, kemudian dibikin patung awalnya untuk mengenang saja ya, mengenang bahwasanya dia orang soleh, bahwasanya dia itu orang-orang yang alim, orang yang soleh. Ketika meninggal di sisi kuburannya dibangun gambar-gambar dan patung-patung untuk mengenang ya, dan orang-orang beribadah di dekat situ tujuannya apa? Lebih termotivasi gitu ya, karena di situ bekas orang soleh gitu ya. Lama-lama kelamaan setelah ilmu hilang, generasi selanjutnya nggak paham, akhirnya disembah ya. Sekarang di bab ke-21 berarti masih sebab ya kufurnya Bani Adam, yaitu tadi masih gulu ya terhadap kuburan orang soleh dan dijadikan kuburan orang soleh tersebut sebagai berhala tu'bad yang disembah. Maka kata penulis hadza sababus tsalis, ini adalah sebab yang ketiga lihudusi syirki ya kan, sebagai faktor munculnya kesyirikan di muka bumi. Fa yu'awwalul amru bil ghalin ya, maka kesudahan perkara dari orang-orang yang berlebihan ila an ya'budu hadzal qubura au ashabaha, yaitu pada akhirnya setelah berlebihan tadi hulu mereka, akhirnya mereka menyembah kuburan au ashabaha atau isi kuburannya ya. Orang yang dimakaminnya itu mungkin orang soleh atau yang lain
Ya, tadi prosesnya panjang. Ini kan sebab ketiga kan. Prosesnya nggak langsung ya, tiba-tiba disembah ya, karena setan itu bertahap dan sabar. Kesabarannya kalah kita sama setan ya. Dari zaman dulu ya mereka sabar gitu ya. Wal ghulu mujawazatul haddi madhan aw dzamman. Ini definisi kemarin ya. Gulu itu bisa gulu dari sisi memuji ya, semisal orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa akhirnya disembah padahal bukan Nabi Isa itu. Kemudian aw dzamman atau mencela, semisal orang Yahudi ya berlebih-lebihan dalam gulu, berlebih-lebihan dalam mencela bahwasanya Isa itu anak zina ya. Kemudian yang kedua, aqsamun nasi ya, tujahul kuburu torfani ya, pembagian manusia dalam tergantung atau terhadap kuburan ini ada dua macam. Wawastun, ada dua kelompok dan satu yang pertengahan. Qismun gola fiha bil ibadah, satu kelompok ada orang-orang terhadap kuburan itu mereka ya berlebih-lebihan dari sisi apa? Beribadah ya, beribadah di dalamnya. Wabina'u ya kubab ya, dan dia membangun kubah ya. Ini golongan pertama. Wa qismun farrata fima yajibulaha minal ihtirami bil julusi 'alaiha ya. Dan bagian yang kedua itu sebagian orang yang farrata itu meremehkan ya. Farrata itu meremehkan, yaitu tidak menghormati ya, tidak menghormati dan menunaikan hak dari kuburan. Semisal yang ya kan diantara adab kuburan itu kan nyeker ya, kita tuh harus buka sendal ya diantara sunnah. Iya, termasuk apa namanya adabnya itu kita lepas sendal sebenarnya. Dan ya termasuk tidak beradabnya itu duduk gitu ya, duduk di apa namanya di kuburan tersebut ya, jadi duduk di atasnya ya. Sini dikatakan ya bil julusi 'alaiha. Jadi kan tadi kelompok pertama berlebihan sampai ditinggiin, dipakai kubah gitu kan, dipakai ya dibangun gitu ya, kiranya itu musola atau kuburan ya kan saking gedenya. Kemudian tadi kelompok yang kedua bahkan yang meremehkan gitu, jadi nggak punya adab gitu ya, maksudnya terhadap padahal ada adab-adabnya, diantaranya kita mengucapkan salam ya, karena kita akan menyusul ya. Wal haqqu wa jadi tadi ya bil julusi 'alaiha ya wa nubsyuha ya, dan apa namanya menggalinya ya, menggali ulang ya, dengan apa namanya di sini perlu catatan sih sebenarnya. Jadi menggali dalam arti ya apa namanya ya di obrak-abrik gitu ya, maksudnya ya maksudnya dalam arti yang tidak ada ini apa namanya tidak ada keperluan gitu ya, dalam arti tidak keperluan ya. Wal haqqu, dan yang pertengahan al wastu bainahuma, yaitu diantara keduanya, kedua kelompok tadi, bi antuhfadhu ya hurmatuha, yaitu dengan menjaga kehormatannya ya, meskipun itu cuman kuburan ya, tapi kita tetap menjaga ya, tapi tidak berlebihan juga. Wala yugla fiha, tapi tidak berlebihan. Hatta tu'badu min dunillah, sampai saking berlebihannya diibadahi ya, diibadahi seperti itu ya. Kita masuk dalil yang pertama ya, Mas Fauzi baca ad-dalilul awal, silakan. Ad-dalilul awal ad-dalilul awalu ila rabi'i ya. Malikun Muwatta, kitabnya namanya Al-Muwatta. Rasulah ya, anna Rasulah Ishtadda Ghadabullah
على قوم اتخذوا قبور kubura anbiyaihim مساجدا. iya kuburan. Yang kedua asani wali bani jaririn bisanadi an Sufyan an Mansur an mujahidin afara'aytum al-Lata wal uzza qala kana yaruddu lahum as-sawiq famata fa'akafu ala qabrihi asalis وكذا قال أبو الجوزي الحمس كان يرد السويق للحج الدليل الرابع وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن. Nah, dalil yang pertama sampai keempat di bab ini ya, di bab ke-21. Dalil yang pertama hadis ya rawa Malik dari Imam Malik fil Muwatta. Al Muwatta itu kan kita sudah belajar ya di mustalah hadis. Itu kitabnya beliau Imam Malik Al Muwatta yang dihafal sama Al Imam Syafi'i ya. Sekejap. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri, janganlah jadikan kuburanku wasanan, berhala, yu'bad, yang orang-orang sembah ya. Dan doa ini dikabulkan ya. Kuburan Nabi nggak disembah ya, bahkan dilindungi, digambar ya kemarin, ditutup sampai 3 lapis ya, sampai 3 lapis ya. Sebagian orang mengklaim itu masuk Masjid Nabawi, padahal tidak ya, padahal tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalaupun dikatakan itu masuk dalam masjid ya, hitungannya ya itu di luar masjid ya, di luar masjid. Karena lagi pula Nabi ya tidak pernah dikubur di masjid, tapi di kamar ya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini doa terkabul, ini permintaannya Nabi. Yang nggak mungkin Nabi doa nggak makbul ya. Ishtadda ghadabullah ya, sungguh Allah sangat marah ala qaumin, kepada satu kaum ittakhadhu, yang mereka menjadikan kubur anbiyaihim, kuburan nabi-nabi mereka, masajida ya, sebagai masjid. Kemarin kita sudah bahas kapan dikatakan kuburan itu sebagai masjid. Ada beberapa pendapat ya. Pendapat yang pertama memang sholat di kuburan, jadi kucuk-kucuk datang gitu langsung sholat gitu. Yang kedua apa? Bangun ya, membangun masjid ya, kuburan itu dibangun menjadi masjid gitu kan. Itu termasuk yang dimaksud dengan menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam itu diberikan keutamaan bahwasanya kita bisa sholat di mana saja ya kan. Bumi yang kita pijak ini tinggal gelar sejadah boleh kan. Karena di antara ciri khas kaum-kaum terdahulu itu memang kalau ibadah itu kudu di rumah ibadah gitu ya, di masjid-masjid gitu ya, bahasanya gitu ya. Meskipun mungkin tata caranya beda sholatnya ya. Dan sholat udah ada ya dari zaman Nabi Musa ya, 50 rakaat sampai sekarang 5 ya, karena permintaan Nabi. Intinya mereka itu kalau beribadah itu ada tempat khusus. Adapun umat Nabi Muhammad di mana saja ya, selama bukan di WC atau yang lain ya. Itu diantara keutamaan kita. Jadi mudah sekali ya orang itu terutama melaksanakan sholat. Nah, saking mudahnya ya, sampai-sampai orang-orang berlebih-lebihan kuburan juga dipakai untuk beribadah ya, dipakai untuk beribadah, dan itu kurang tepat ya, sebagaimana yang telah kita bahas.
Jadi itu dalil yang pertama ya. Ini doa Nabi yang makbul. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya Allah sangat marah kepada satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Yang kedua, Ibnu Jarir dari Ibnu Jarir ya. Bisa nadihi ya dengan sanadnya an Sufyana dari Sufyan, an Mansurin, an Mujahidin. Ini nama-nama perawi. Kata beliau, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ini surat apa? An-Najm. Sudah pernah kita bahas ya di bab-bab sebelumnya. Ada nih. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kalau nggak salah bab sekitar 16-17 ya. Ya apakah ya? Afara'aitumul Lata wal Uzza, ya jelaskan kepadaku wahai kaum musyrikin ya tentang Lata wal Uzza. Lata itu berhala ya. Wal Uzza. Dan mereka kan dikatakan sebagai anak-anak perempuannya Allah gitu kan, kata orang-orang musyrikin. Qala maka kata mereka ya, kata Mujahid, kata Mujahid di sini perawi yang terakhir, siapa itu Lata wal Uzza? Ini berhala-berhala mereka ya. Kalau Uzza itu bentuknya jin ya, yang ketika Khalid bin Walid diperintahkan suruh hancurkan pohon itu. Maksudnya si Uzza itu bentuknya pohon keramat ya, pohon keramat. Akhirnya tebas sama Khalid bin Walid, balik lagi ke Nabi, saya sudah membunuh Uzza katanya. Belum, Uzzanya tuh lari ke atas gunung. Wah, ternyata dikejar lagi sama Khalid ya. Kemudian di atas gunung dia jumpai Khalid bin Walid, sahabat ini menjumpai seorang wanita yang berambut panjang, mungkin wallahualam mungkin seperti kuntilanak, pokoknya berambut panjang. Akhirnya ditebas dan dia meninggal. Dan ini bukti bahwasanya jin dan segala makhluk halus yang lain itu bisa mati meskipun umurnya panjang ya. Meskipun jin-jinnya zamannya Nabi Sulaiman bisa jadi masih hidup, tapi mereka bisa mati. Yang enggak mati-mati itu siapa? Iblis ya. Karena umurnya ditangguhkan. Jadi Uzza itu udah meninggal, wafat ya, dibunuh sama Khalid bin Walid. Ya, setelah itu balik lagi kata Nabi, ya kamu sudah membunuh Uzza. Jadi perawakannya perempuan ya. Nah, adapun Lata kata beliau, kana yalutu lahu musawiqa famata. Jadi Lata ini ternyata ya julukan kepada orang, ini orang soleh Lata ini ya, berhalanya mereka Lata, Uzza, Manat ya, yang dalam Al-Qur'an ya. Itu berhala-berhala paling gede-gedenya ya, paling pentolan daripada para berhala, di antaranya Lata dan Uzza. Nah, Lata ini ternyata orang soleh, karena yalutu lahu musawiqa famata. Jadi dulu dia orang soleh. Kenapa dikatakan Lata? Karena dia sering yalutu, sering mengaduk adonan kue asawiqa, adonan gandum. Famata, kemudian dia meninggal ya. Terus istimewanya beliau dia itu orang soleh ini ya, karena gandum yang dia yalut itu diadon ya, dia mengaduk tepung ya, campuran air dan minyak ya, dia itu untuk bagi-bagikan ke jamaah haji ketika itu. Ketika dia famata, kemudian dia mati, orang-orang cari mana orang yang baik yang suka bagi-bagi makanan itu ya. Setelah meninggal, fa'akafu ala qabrihi, karena orang cari-cari, akhirnya mereka terjerumus kepada kesyirikan. Akhirnya mereka tanya kuburannya di mana, fa'akafu. Akhirnya mereka, orang-orang tersebut, berarti ini orang-orang sekitar situ atau mungkin orang-orang yang berhaji. Zaman dulu kan udah ada haji, karena haji itu syariat turunan dari Nabi Ibrahim, tapi dengan cara-cara haji yang menyimpang ya, banyak bid'ahnya ya. Orang-orang musyrikin itu haji dia tawaf tapi telanjang ya kan, buka pakaian dengan alasan pakaian ini penuh dosa, sehingga kami harus datang ke Ka'bah itu dengan seperti bayi gitu kan. Itu diantara bid'ah-bid'ahnya orang musyrikin ya ketika haji ya, karena Ka'bah itu memang dari dulu sudah ada syariat itu, bahkan orang-orang musyrik tawaf ya. Kemudian dalil ketiga, wa kadza qala Abul Jauza ya, menafsirkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud Lata adalah kana yalutu sawiqa lil haji, yaitu jadi orang yang
tukang mengaduk tepung ya dibagi-bagiin ke orang yang haji. Dalil yang keempat, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Semoga Allah meridhai keduanya yaitu Abdullahnya dan Abbasnya. Ya, Abbasnya kan dua-duanya sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma ya, semoga meridhai keduanya. Qala beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Sungguhnya Rasulullah itu melaknat zairat ya, yang suka ziarah ya dari kalangan perempuan ya. Jadi para wanita yang suka berziarah kubur. Ini hukum asalnya. Tapi pada akhirnya dibolehkan ya, pada akhirnya dibolehkan. Dulu memang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika fase baru Islam masuk ya, maksudnya para sahabat baru kenal Islam, yang perempuan itu dilarang, ya dilarang. Tapi mendekati wafat beliau boleh, ya boleh dilepas. Makanya hadis-hadis yang lain bilang dahulu kami dilarang untuk, kata perempuan para sahabiat ya, para perempuan sahabat itu dulu kami dilarang, tapi sekarang boleh. Tapi para ulama kalau membahas fikih berbeda pendapat. Ada yang masih tetap memakruhkan kalau terlalu sering, tapi kalau sesekali untuk wanita ya, untuk wanita kalau terlalu sering itu masih ada pendapat-pendapat para ulama fikih yang memakruhkan. Tapi kalau sesekali gitu ya, sesekalinya berapa ya mungkin ya secara adat saja ya. Termasuk sering itu seperti apa, karena nggak bisa ditentuin. Nah, kenapa dulu dilaknat? Bahkan Rasul mengatakan Rasulullah SAW melaknat para wanita yang suka menziarahi kubur karena cenderung mereka itu labil ya, kalau cepat sedih gitu. Kalau misalnya dan takutnya malah melakukan dosa yang lebih besar, yaitu apa? Meratapi mayat. Mungkin nanti kuburannya diacak-acak gitu kan. Mungkin digali lagi kali ya. Kemudian yang kedua yaitu karena masih Islam baru masuk, takutnya terfitnah dengan fitnah kubur. Ya maksudnya fitnah kubur dalam arti nanti malah disembah ya. Ya, seperti kaumnya Nabi Nuh. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida wasuruja. Ya, dan Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang muttakhidina 'alaiha al-masajid, menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid, tempat ibadah, wasuruj ya, dan memberi lampu penerang. Nah, ini catatan juga nanti dibahas. Lampu penerangannya maksudnya kenapa dilarang? Karena memicu orang akan ke situ. Apa tuh nyala-nyala gitu kan? Kayaknya spesial banget padahal kuburan. Tapi kalau TPU sebelahnya jalan ada lampu nggak apa-apa buat nerangin jalan, ya. Jadi bukan di kuburannya sengaja terangin dalam artian supaya orang itu jadi tertarik atau mengindikasikan seolah-olah itu kuburannya spesial atau punya keberkahan tersendiri. Rawahu ahlus sunan. Ini diriwayatkan pada penulis kitab sunan, berarti Sunan At-Tirmidzi ya, sunan-sunan yang lain. Lanjut, Ustaz Ade, istadda baca poin pertama. Karena dia sekalian latihan baca kitab. Istadda ghadabullah, silakan bawah. Istadda ghadabullah Sifatun hakikiyatun sabitatun. Nah, kalau nggak ada alifnya lillah berarti, ya kan? Hasabitatun lillahi, ya. Godobo maf'ul bih ya. Ya, makhlukin. Ya. Yang pertama yang dimaksud tadi penggalan hadis istadda ghadabullah, bahwasanya Allah itu benar-benar murka. Nah, jadi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya di antara sifat ya, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah marah ya, sifatun hakikiyatun, sifat yang benar-benar secara hakiki ya, bahwasanya Allah marah. Sabitatun lillah, yang sifat tersebut ya sabit, telah tetap ya ada pada zat Allah. Tapi dengan konotasi positif ya.
Bahwasanya Allah marah ya karena sebab ya, ada sebab. La tuma ya tafa'ala ya, la tamatsara ghadabal makhluqin. Yang tentu saja sifat tersebut tidak sama ya dengan si marahnya makhluk. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai ya. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Maha mendengar dan Maha melihat. Padahal manusia atau makhluk binatang sekalipun juga melihat dan mendengar. Ya, tapi laisa kamitslihi syai ya. Tapi tidak sama ya. Apalagi dengan sesama makhluk saja tidak sama. Kita tidak mau dikatakan tangan punya monyet, monyet punya tangan, kita punya tangan, kan enggak mau disamain tangannya monyet sama tangan kita, kan enggak, ya kan? Apalagi kepada Sang Khalik, tentu beda. Dan bagaimana marahnya kita enggak tahu, kaifiahnya tidak tahu. Lanjut, Helmi, ittakhadhu qubura, silakan. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida imma bisujudi 'alaiha aw Bina'u masajidi 'alaiha. Ya. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, itu maksudnya apa? Imma bisujudi 'alaiha, ya termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid itu bisa jadi dengan cara sujud ke kuburan, meskipun di situ nggak ada bangunannya, ya meskipun di situ nggak ada bangunannya, nggak ada bentuk bangunannya. Au binaul masajidi 'alaiha, atau membangun masjid, itu juga termasuk yang dinamakan dengan istilah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, lanjut. Saat tentang hal ustujiba di du'aihi sallallahu alaihi wasallam bi'an yuj'alu naibul fa'il berarti marfu, qabruhu iya badu am iktadat ya hikmatullah zalik. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah innallaha tajaba lahu falam yuzkir majzum ya, yuzkir anak qabro berarti mansub kan, anna qabrahu ju'ila wasana ya bal innahu umiya bisalasati ya jidrani. Nah, yang ketiga, hal ustujiba lidu'aihi, apakah hal ustujiba lidu'aihi sallallahu alaihi wasallam, apakah doa Nabi tadi kan tadi Allahumma la taj'al qabri ya wasanan, ya Allah kata Nabi janganlah engkau jadikan kuburan aku sebagai berhala. Nah, pertanyaannya apakah doa tersebut dikabulkan? Ustujiba ya dikabulkan oleh Allah. Ya bi'an la yuj'alu qabruhu wasanan yu'bad, ya supaya kuburannya itu tidak dijadikan berhala. Ya. Tidak dijadikan berhala yang disembah. Au iqtadat hikmatallahi ghaira dzalik, atau ada hikmah Allah ya di balik hal tersebut, di balik doa Nabi tadi. Kenapa doa begitu Nabi ya? Jadi pertanyaannya adalah apakah dijabah ya, atau doa tersebut yang menunjukkan atas hikmah Allah ya di balik doa Nabi tersebut. Maka dijawab qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau innallaha istajaba lahu,
Sungguhnya Allah itu memang mengijabah doa Nabi yang satu ini, ya. Falam yuzkir, ya. Falam yuzkir, dan tidak pernah disebutkan anna qabrahu, bahwasanya kuburan Nabi ju'ila wasana, ya, dijadikan kuburan atau dijadikan berhala. Ya, dijadikan berhala. Enggak ada tuh ya riwayat ya disebutkan bahwasanya kuburan beliau dijadikan berhala yang disembah. Bal innahu humiya bisalasati jidran. Ya, bahkan kuburannya Nabi itu ya sekarang ini dilapisi tiga dinding, ya, tembok rumah Aisyah, kemudian dilapis lagi, dikelilingin lagi dengan bentuk yang segi 6, ya, supaya orang-orang itu enggan ya salat menghadap situ, ya. Ya, karena tahu, kalau orang itu tahu bahwa situ kuburan Nabi, ya, kuburan Nabi. Maka beliau berkata, Imam Ibnul Qayyim, beliau itu punya bait syair, kata beliau, fa ajaba rabbul alamin du'aahu. Ya, sungguh Rabbul Alamin, Allah telah mengijabah doanya Nabi. Wa hatahu bisalasatil judran, judran bacanya, ya. Dan dengan 3 dinding kuburannya dijaga, ya. Jadi ada 3 dinding. Sahihun annahu yujadu unasun yagluna fihi. Dan benar di sana ada, kita dapati orang-orang yang berlebihan kepada kuburan Nabi, ya. Terjadi, ya. Walakin lam yusallu ila haddin, ya, ju'ila kubruhu wasanan, ya, akan tetapi tidak sampai kepada taraf kuburannya itu jadi berhala, karena udah nggak bisa kan, ditutup, ya. Ada memang, tidak dipungkiri sebagian orang berlebihan terhadap kuburan Nabi, kan, tetapi tidak sampai pada derajat jadi berhala beneran, gitu ya, jadi berhala beneran. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, memang dijabah doanya Nabi ini. Silakan Mas Jamal, afara'aitum. Halaman selanjutnya. Oh, ini. Dah, halaman 102. Afara'aitum ma nisbatu hadhihi lil ayati al-kabirati, ya, lailatal sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Isra Mi'raj, al-Mi'raji, ya, Lailatul Mi'raji, ya. Satu lagi as-sawiqa, ya, syairun yuhammasu summa yuthinu khlitu bitamrin wa yuqaddimunahu hujjaji, ya. Kata beliau, ini penggalan ayat tadi surat apa? Surat An-Najm, ya. Afara'aitum, jelaskan kepada ku, ya, oleh kalian wahai kaum musyrikin. Itu apa? Ma nisbatu hadhil asnami, ya, li ayatil kabiratil lati ra'aha sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj. Ini jadi sebenarnya enggak ini, ya, apa namanya? Enggak selesai jadi kalimatnya. Apa hubungan penisbatan berhala-berhala ini dengan ayat-ayat yang diperlihatkan, ayat-ayat yang besar ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimi'rajkan, ya, mukjizat. Nantilah, ini kurang kayaknya kurang lengkap ini, ya, poin ini. Terlanjut yang kedua, as-sawiqa. As-sawiq itu tadi apa? Gandum, ya, tadi yang di adon, ya. Yaitu apa? Syairun, gandum. Ya, jadi makanan orang sana. Syairun yuhammasu, kemudian dibersihkan, ya, dibersihkan, ya, gandum itu dibersihkan. Summa yuthinu, kemudian ditumbuk,
Summa yukhlitu, kemudian dicampur bitamr, ya, dengan kurma. Gandum dibersihin, ditumbuk, dicampur dengan tamr, jadilah itu adonan tadi. Wa yuqaddimunahu lil hujjaj, ya, kemudian dipersembahkan, ya, untuk menjamu para hujjaj. Dan itu memang kebiasaan orang-orang Arab ketika itu, ya. Karena yang haji itu sama seperti saat ini, dari mana-mana, ya. Dan bahkan, ya, kalau pernah ke sana itu, orang sana itu kan berebut, ya, apalagi bulan Ramadan tuh suka ngasih itu ke orang-orang. Kalau kita ke sana, wah, kenyang gitu. Banyak banget gitu ininya. Bahkan rebutan gitu, ya. Sampai di sebagian keadaan itu, saya makan tempat saya nih, dikasih duit supaya mau makan di istilahnya yang sudah dia sediain. Yaitu budaya yang baik tuh, ya, menjamu. Tapi itu kebiasaan orang musyrikin tuh dari dulu, tapi masih terus, ya. Adab memuliakan tamu tuh memang kuat mereka. Nah, kemudian lanjut, balik lagi antum, as-suraja. As-suruja. As-suruja Jam'u siraj. As-suruja jam'u Sirajin. sirajin Tuqadu tuqadu alaiha suruja 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 atau suruju, afan, fa'il, naibul fa'il. suruju laila wa naharan Ta'ziman ta'ziman wa guluwan fiha. Nah, fiha. Apa yang dimaksud as-suruj? Suruj itu jama' taksir, ya. Jama' taksir dari siraj. Siraj wa sirajam munira. Siraj itu apa? Lampu, ya. Jamaknya suruj, berarti lampunya ada banyak, ya. Jam'u siraj. Tuqadu 'alaiha as-suruja lailan wa naharan. Jadi siraj ini, lampu ini dinyalakan, ya, di atas kuburan, ya, lailan wa nahara, siang malam, siang nyalain, malam. Dengan tujuan apa? Ta'ziman. Ini apa, mansub sebagai apa? Ta'zim itu af'alul qulub, kan, berarti maf'ul li ajlih, ya. Ta'ziman itu mansub sebagai maf'ul li ajlih. Ta'ziman sebagai bentuk pengagungan, karena mengagungkan, wa guluwan fiha, dan untuk berlebihan terhadap kuburan tersebut. Kemudian ziyaratun nisa'i lil kuburi kabiratun min kaba'iriz dzunub. Ya, ziarahnya wanita ke kuburan itu termasuk dosa besar, ya, dulu, ya. Wa kadzalika takhadza al masajida was suruj. Dan demikian pula, karena kan tadi dilaknat, kan, menjadikan masjid kuburan sebagai masjid dan menyalakan lampu-lampu di sana, alaihal la'nu fa'iluhu, baginya laknat bagi orang yang melakukannya. Kemudian aksamu ziyaratil kubur, macam-macam ziarah kubur. Yang pertama syar'iyyah, ya, ada ziarah kubur yang secara syar'i boleh, la yashuddu laha ar-rahal, ya, dan tidak boleh, ya, ziarahnya boleh nih, disyar'ikan, ya, disyariatkan, tapi tidak boleh menyengaja dalam rangka rihlah. Ini memang perjalanan gitu, ya, menyengaja. Wa yanwi biha, ya, tadzakurid daril akhirah. Kemudian yang kedua syaratnya, niatnya itu untuk mengingat kematian, ya, mengingat kematian. Wa du'ai lahu walil amwat, dan niat selanjutnya, syarat yang ketiga adalah berdoa. Jadi pertama apa? Tidak boleh menyengaja, ya, bercapek-capek, ya, rihlah, perjalanan untuk ziarah. Yang kedua, niat ziarahnya juga untuk mengingat kematian, ya. Gampang, kan, di TPU gitu, kan, yang terdekat. Karena menyengaja rihlah itu cuman ke 3 masjid saja, Masjidnya Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Syarat yang ketiga, mendoakan dirinya. Jadi nyampe itu kita doa untuk diri kita sendiri dan mendoakan penghuni kubur. Jenis yang kedua, fa inna wa du'aul amwat fa hiya ziyaratun syarqiyatun. Ya. Kalau, ya, diniatkan untuk berdoa atau meminta kepada penghuni kubur, maka itu namanya ziarah syirik, minta-minta ke kuburan.
Jenis yang ketiga, wa inna wa doa Allahi indal amwat faziyaratun bid'iyah. Kalau datang kuburan, doanya ke Allah, tapi di kuburan dengan menganggap kuburan itu menambah berkah, bisa makbul nanti doanya, maka itu termasuk ziarah yang ya tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai pembahasan bab ke-21. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan ya, di pekan ketiga masuk bab 22. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.